Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fayed. NIM saya 25338103. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem proyeksi dalam gambar teknik. Proyeksi adalah cara untuk memindahkan bentuk objek 3 dimensi ke bidang gambar 2 dimensi. Proyeksi harus mengikuti standar agar pembaca gambar memahami pandangan yang ditampilkan. Yang pertama, proyeksi ini digunakan untuk menampilkan tampak depan, samping, dan atas. Menurut standar, terdapat dua sistem utama. Proyeksi kuadran pertama, umum di Eropa dan Asia. Proyeksi kuadran ketiga, umumnya di Amerika. Pada proyeksi ortogonal, setiap tampak menunjukkan bentuk detail sesuai posisi. Proyeksi kuadran ketiga umumnya di Amerika. Pada proyeksi ortogonal, setiap tampak menunjukkan bentuk detail sesuai dengan pandangannya. Yang kedua, proyeksi isometri. Menggambarkan objek dalam tampilan 3 dimensi dengan sudut 30 derajat. Keunggulan, mudah dibaca dan digunakan sebagai gambar ilustratif sebelum gambar detail dibuat. Yang ketiga, proyeksi dimetri dan trimetrik. Memberikan tampilan 3 dimensi dengan distorsi berbeda pada sumbu tertentu. Digunakan pada desain visual, mesin, dan animasi teknis. Yang keempat, proyeksi perspektif. Objek tampak seperti asli dengan titik hilang. Umum digunakan pada arsitektur dan presentasi visual. Selanjutnya, jenis-jenis garis dan fungsinya. Dalam gambar teknik, garis memiliki makna tertentu sehingga tidak boleh digambar sembarangan. Setiap jenis garis mengandung informasi spesifik yang membantu pembaca memahami detail suatu objek. Menurut standar ISO dan SNI, garis dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, garis kontinu tebal. Fungsinya menggambarkan tepi benda yang tampak langsung. Yang kedua, garis kontinu tipis. Fungsinya menggambarkan garis ukuran, garis bantu, garis proyeksi, dan garis arsir. Yang ketiga, garis putus-putus. Fungsinya menunjukkan bagian benda yang tidak terlihat atau tersembunyi. Yang keempat, garis titik-titik. Fungsinya menunjukkan garis sumbu atau pusat lingkaran. Yang kelima, garis dua titik putus. Menunjukkan posisi alternatif atau pergerakan bagian benda. Yang keenam, garis bebas. Menandai bagian yang dipotong pada gambar potongan tertentu. Garis zigzag digunakan untuk memendekkan gambar benda yang terlalu panjang. Selanjutnya, pencantuman ukuran atau dimensi. Pencantuman ukuran merupakan langkah penting untuk menjelaskan dimensi benda kerja agar dapat diproduksi dengan tepat. Aturan pencantuman untuk ukuran meliputi sebagai berikut. Yang pertama, garis ukuran menunjukkan panjang atau jarak suatu bagian. Yang kedua, garis bantu, garis tipis yang menghubungkan objek dengan garis ukuran. Yang ketiga, anak panah, menandai batas ukuran, biasanya berbentuk lancip. Yang keempat, angka ukuran, dinyatakan dalam suatu standar milimeter. Yang kelima, ukuran linear, menunjukkan panjang, lebar, dan tinggi. Yang keenam, ukuran sudut, untuk besaran derajat suatu sudut. Yang ketujuh, ukuran diameter dan radius, ditandai dengan simbol sebagai berikut.
Simbol R untuk radius, digunakan pada poros dan lubang. Aturan umum pencantuman ukuran. Yang kedelapan, ukuran tidak boleh digandakan kecuali diperlukan. Angka ukuran harus mudah dibaca. Garis ukuran tidak boleh saling menumpuk. Penempatan ukuran harus konsisten mengikuti standar ISO. Selanjutnya, toleransi ukuran dan geometri. Toleransi adalah batas penyimpangan ukuran atau bentuk yang masih diizinkan. Yang pertama, toleransi ukuran. Menunjukkan batas atas atau upper limit dan batas bawah lower limit ukuran. Contohnya, apabila ukuran benda 10 mm dengan toleransi 0,1 mm, maka ukuran benda boleh berada di antara 9,9 sampai 10,1 mm. Yang kedua, toleransi geometrik. Menentukan batas penyimpangan bentuk dan posisi. Jenis-jenis utamanya toleransi bentuk. Yang kedua, toleransi orientasi. Yang ketiga, toleransi posisi. Yang keempat, toleransi batas gerak. Selanjutnya, simbol-simbol pengerjaan. Simbol pengerjaan permukaan digunakan untuk menunjukkan kualitas permukaan dan proses yang harus dilakukan. Simbol dasar. Yang pertama, simbol tanpa penghilangan material. Bentuk dasar V terbalik. Digunakan jika permukaan tidak boleh dikerjakan. Yang kedua, simbol menghilangkan material diperlukan. Simbol V dengan garis tambahan. Menunjukkan permukaan harus diproses, diserut, dibubut atau digerinda. Yang ketiga, kekerasan permukaan atau RA dinyatakan dalam mikrometer. Contoh, RA 3,2 kekerasan standar untuk permukaan mesin. Yang keempat, simbol lengkap meliputi metode pengerjaan, arah goresan, nilai kekerasan, dan allowance. Simbol ini memberi informasi detail pada operator produksi mengenai cara pengerjaan permukaan benda. Selanjutnya, simbol-simbol dalam pengelasan. Gambar teknik pengelasan menggunakan simbol standar menurut AWS atau ISO. Yang pertama, simbol dasar las. Contoh-contohnya las fillet, las tumpul, las sudut, las plug, las titik, dan las tepi. Yang kedua, komponen pada simbol las. Garis referensi, arrow length, simbol las di sisi arrow dan sisi lain, ukuran las, panjang dan jumlah las, dan finishing. Yang ketiga, penempatan simbol. Simbol di atas garis referensi, las di sisi lain. Yang kedua, simbol di bawah garis referensi, las pada sisi arrow. Yang keempat, informasi tambahan. Meliputi metode pengelasan, seperti SMAW, MIG, dan TIG. Sudut kampuh, detail root opening, proses penyelesaian hasil las. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.